Assalamualaikum, selamat datang di channel Keluarga 537. Semua manusia itu datang ke bumi ini sama sekali di luar kesadarannya sendiri. Itu berarti bahwa manusia itu didatangkan, dihadirkan ke muka bumi ini. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang bersengaja sendiri mau datang ke muka bumi. Tidak ada. Jadi pertanyaannya kemudian, siapa yang bersengaja mendatangkan manusia ke muka bumi ini? Sudah tentu adalah Allah. Nah, kalau Allah mendatangkan kita ke muka bumi ini, kemudian pertanyaannya adalah untuk apa? Yang pasti adalah kita dihadirkan ke muka bumi ini oleh Allah agar kita bisa dan berusaha untuk bisa menjadi Abdullah dengan posisi sebagai Khalifatullah. Jadi zatnya itu adalah Abdullah, posisinya, jabatannya di bumi ini adalah Khalifatullah. Abdullah itu apa? Abdullah itu artinya budak Allah. Budak itu adalah seseorang yang tidak pernah memiliki atas dirinya sendiri. Budak itu milik tuannya, dan dia tidak pernah melakukan sebuah pekerjaan untuk dirinya sendiri. Dia selalu mengerjakannya untuk tuannya. Kemudian yang berikutnya adalah seorang budak itu tidak memiliki, jangankan hartanya, dirinya sendiri saja dia tidak memiliki. Dia milik tuannya. Itu budak. Maka kalau kita menjadi budak Allah, hamba Allah, Abdullah, itu berarti bahwa kita tidak memiliki pada diri kita sendiri, apalagi pada kekayaan dan seluruh hal yang kita miliki. Dirinya sendiri saja dia tidak memiliki. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau seseorang tidak memiliki dirinya sendiri, begitu juga dengan seluruh kekayaan yang dimilikinya, dia tidak memilikinya, tapi semua adalah milik tuannya, yaitu milik Allah. Maka di sini berlaku, kalau dalam bahasa Jawanya itu kaulo gusti, itu antara budak dengan hambanya. Cuma untuk bisa menjadi hamba Allah itu, agar kita bisa menjalankan posisi kita itu dalam hidup ini, diberi banyak latihan untuk bisa menuju ke sana. Apa latihannya? Ya, secara singkat dapat saya simpulkan seperti yang ditulis atau tertera dalam rukun Islam. Kita diminta untuk melakukan haji, untuk berzakat, berinfak, bersedekah, untuk berpuasa, kemudian untuk sholat,
Dan kemudian terakhir adalah membaca syahadat. Nah, syahadat ini sebetulnya walaupun ditulis yang pertama, tapi pada hakikatnya adalah yang pertama, yang utama, dan yang terakhir. Karena itu tujuan daripada kita menjadi budak itu. Jadi kenapa harus menjadi budak Allah? Karena di sini inti sebuah pekerjaan manusia bisa diterima oleh Allah. Selagi manusia belum berkapasitas sebagai budak, itu dia tidak bisa melakukan apa yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu apa artinya? Ikhlas itu ada dalam satu kata sederhana sekali, yaitu lillahi ta'ala. Apa lillahi ta'ala itu? Pertama, lillahi ta'ala itu artinya karena Allah. Artinya semua pekerjaan yang kita lakukan, kawin, beribadah, bekerja, sekolah, menjalankan tugas-tugas pekerjaan, itu semua pekerjaan, motifnya, sebabnya itu harus karena Allah. Sebab hanya ibadah yang karena Allah, hanya perbuatan yang karena Allah yang punya nilai. Ya. Artinya kan lucu kalau sebuah pekerjaan diatasnamakan selain Allah, kan gak mungkin Allah yang mengganjarnya. Kalau Anda lakukan sebuah pekerjaan untuk diri Anda sendiri, ya mintalah pahala pada dirinya sendiri. Apa pahalanya? Ya kenyamanan. Nyamanan. Jangan minta pahala kepada Allah. Ini inti ikhlas yang pertama, yaitu karena Allah. Karena itu sebab yang melatar belakangi semua pekerjaan kita. Kemudian lillahi ta'ala juga punya makna milik Allah, kepemilikan. Artinya semua fasilitas pekerjaan yang membuat kita bisa bekerja, tenaga yang kita keluarkan, kemudian mungkin juga kekayaan yang kita keluarkan, dan kemudian akhir hasil dari yang kita kerjakan, semuanya milik Allah. Fasilitasnya milik Allah, tenaga yang digunakan untuk proses dari sebuah pekerjaan juga untuk Allah, akhir hasil akhirnya juga milik Allah. Jadi bukan milik kita. Karena itu seringkali ada ungkapan bahwa kekayaan kita itu adalah titipan, anak kita itu adalah titipan, istri kita itu adalah titipan. Nih, dan teman-teman kita itu adalah tanggung jawab sosial kita. Orang-orang yang mengerumuni sekitar kita adalah tanggung jawab kita. Semuanya untuk apa? Untuk kita abdikan kepada Allah. Diabdikan kepada Allah itu kalau bahasa dalam konteks kita, diabdikan itu artinya diperhambakan, diperbudakkan, dipersembahkan hanya semata kepada Allah. Kenapa? Karena memang milik Allah. Ya. Lalu lillahi ta'ala itu juga bermakna tujuan. Ya. Jadi untuk Allah di sini artinya bertujuan kepada Allah. Maka tidak mungkin kalau kita makan misalnya, makannya tidak sesuai dengan aturan Allah. Misalnya yang dimakan tidak suci, tidak halal. Proses makannya juga tidak ikut aturan Allah. Maka tidak mungkin bahwa yang demikian itu kemudian bisa ditujukan untuk Allah. Itu karena itu perbuatan apapun yang kita lakukan baru bermakna punya tujuan kepada Allah kalau seluruh
proses seluruh fasilitas yang kita gunakan itu memenuhi persyaratan-persyaratan Allah, persyaratan-persyaratan yang dikehendaki oleh Allah. Saya ambil contoh makan. Dimakan, bahasa yang paling umum, diharuskan kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan. Itu artinya dengan nama Allah saya makan. Jadi kita, perbuatan makan kita sudah di atas namakan Allah. Maka jangan ada pengkhianatan di makan itu. Apa bentuk-bentuk pengkhianatan di makan yang kemudian padahal kita mengatasnamakan nama Allah? Misalnya, bahan yang kita makan tidak diperoleh dengan cara yang halal. Itu namanya pengkhianatan. Bagaimana barang haram di atasnamakan nama Allah? Kemudian yang kedua, proses makannya. Kita makan berlebihan. Padahal Allah tidak suka berlebihan. Aturan makannya, makan kalau sudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Aturan makannya. Petunjuknya seperti itu. Jadi baru makan kita itu bisa bertujuan untuk Allah. Ini artinya apa? Endingnya dari setiap pekerjaan itu adalah persembahan kita sebagai hamba kepada Allah. Itulah ikhlas. Jadi sebuah pekerjaan itu dianggap ikhlas kalau motifnya atau sebabnya itu adalah Allah. Yang kedua adalah kalau kepemilikan atas pekerjaan itu termasuk dari bahan, proses, sampai ini dipersembahkan hanya milik Allah. Dan kemudian yang terakhir, sebuah pekerjaan baru dapat ikhlas kalau kemudian akhir-akhirnya dipergunakan untuk menuju kepada Allah agar kita lebih dekat lagi kepada Allah. Itulah makna ikhlas ini. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, bisakah kita melakukan itu semua sebagai manusia di muka bumi? Sudah tentu. Jawabannya adalah bisa. Karena untuk itu Allah telah memberikan petunjuk-petunjuk hidup agar bisa untuk menjadi seperti itu. Apa petunjuk-petunjuk hidup, latihan-latihan untuk bisa betul-betul berikhlas dan kemudian menjabat sebagai Abdullah, sebagai budak Allah? Ya, sekali lagi, yaitu rukun Islam dari nomor 1 sampai nomor 5. Itulah kalau kita lakukan dengan benar seperti yang petunjuk-petunjuk agama, insya Allah itu semuanya menjadikan kita berproses menjadi Abdullah. Ketika kita menjadi Abdullah, maka saat itu pula lah kita bisa melakukan semua pekerjaan dengan ikhlas. Karena penyebab, proses, tujuan, kepemilikan, semuanya tidak ada lain kecuali Allah. Dan semua pekerjaan yang tidak begitu, Allah sebut habitat a'maluhum. Pekerjaan mereka itu hancur, lebur, fana, tidak punya nilai. Ini di banyak Al-Quran seringkali Allah memperumpamakan pekerjaan-pekerjaan itu seperti tanaman yang tumbuh besar lalu mengering, setelah mengering terus jadi debu lalu hilang, lenyap, tidak ada nilainya apa-apa. Itu. Jadi pekerjaannya kemudian menjadi seperti fata morgana yang kelihatan indah tapi pada akhirnya habis begitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen.